Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Cindy Nadila Putri, yang kedua ada Diah Ayu Elsa, dan yang ketiga ada Muhammad Rizky Al-Aziz. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi pada periode ini menggunakan UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Nah, bentuk negara Indonesia pada saat itu adalah kesatuan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Sistemnya yaitu sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, kabinet parlementer tadi itu mengalami jatuh bangun dalam kurun waktu 1950 sampai 1959. Jadi, pada periode itu juga terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama ada kabinet Natsir, dimulai dari 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Lalu ada kabinet Sukirman pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Lalu ada kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Selanjutnya ada kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 pada tanggal 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Lalu ada kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Selanjutnya ada kabinet Ali Sastro Amijoyo 2 pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Lalu yang terakhir ada kabinet Juanda Karya pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Nah, pergantian kabinet tadi itu menyebabkan kondisi negara kacau, yaitu tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun UUDS yang baru yang diciptakan. Nah, jadi pada periode ini akhirnya terjadi kekacauan. Lalu kekacauan itu akhirnya mendorong presiden untuk melakukan atau mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1999. Yang berisi yang pertama yaitu memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1945. Lalu ada pembubaran konstituante dan yang terakhir ada pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga sempat terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, yaitu ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam atau dalam kurung disebut DI atau TII, yaitu ada yang pertama di daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, lalu di daerah Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, dan daerah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan PRRI atau Permesta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta disebabkan hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya dibentuk gerakan dewan berikut. 1. Dewan Benteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Manghui di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vance Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Benteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966, negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggara negara. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1955 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas Kabinet Inti, Menteri-Menteri ex officio, Menteri-Menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin yang artinya kekuasaan dipimpin presiden atau pimpinan besar revolusi. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998.
Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin jatuh pada tahun 1966 yang menandai berakhirnya Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Prioritas utama Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1966 lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana atau KB. 4. Suksesnya memerangi buta huruf. Dalam perjalanan pemerintahan, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru sebagai berikut. Pada bidang ekonomi, terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pada bidang politik, Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibanding lembaga legislatif. Pada bidang hukum, terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyak oknum penegak hukum yang memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Penyimpangan tersebut menyebabkan krisis multidimensional yang menyebabkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi, periode 21 Mei sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Pada masa ini perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. B. Jaminan atas HAM dan hak-hak warga negara. Salah satu bentuk reformasi adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945 yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD Pasal 1 Ayat 2. MPR merupakan lembaga bikameral. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, pencantuman hak asasi manusia, penghapusan DPR sebagai lembaga tinggi negara, Presiden bukan mandataris MPR, MPR tidak lagi menyusun GBHN, pembentukan MK dan KY, anggaran pendidikan minimal 20%, negara kesatuan tidak boleh diubah, penjelasan UUD 1945 dihapus. Video presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.